Oke, ketika lu punya teman pasti, dan teman lu itu tidak membantu suspek lu, dan hal positif lainnya, jangan pikir dua kali untuk lu tidak blokir. So kita akan langsung ke bab ke poin yang pertama. Pemuda kadang ya harus mikir dua kali untuk memblokir teman. Karena mendengar di berita dan perbincangan keluarga kalau misal Gen Z ini lemah, karena kenapa? Di sedang perkantoran dan ada apa namanya? Ada suatu yang pasti ada geng dalam kantor ini dan ini membuat dia tidak nyaman dan akhirnya beliau resign dan membuat pemuda ini tuh um, maninya kurang, sosialisasinya kurang dan membuat reputasi keluarga ke beliau itu turun juga. Dan ini tidak salah karena kenapa? So kita akan lanjut ke teksnya. Apa-apa keluar dari tempat kerjaan pada lingkungan tidak nyaman, padahal lingkungan tidak nyaman itu membentuk diri. Itu tidak salah. Tapi gini, ketika lu emang sudah membentuk disiplin dalam diri lu, dan kondisi lu sudah cukup stabil, lu tidak menonton pornografi, lu tidak bermain game yang benar-benar membuang waktu lu, menurunkan reputasi lu, menurunkan harga diri lu, menurunkan harga diri kepriaan lu tidak bertanggung jawab dengan organisasi lu tidak komunikasi, lu tidak sorry gue lu tidak komunikasi, lu tidak apa namanya follow up dari ketua lu dan tapi lu sendiri main game dan lu merasa tidak apa-apa dan itu membentuk lu ketika nanti dalam lu sudah 27 tahun dan lu seperti bingung kenapa gue tidak dapat menaikkan bisnis gue ini. Karena apa? Karena lu sendiri ketika lu di usia muda lu sedang bermain game dan itu ketika lu tidak merasa bersalah atau apa ketika melihat padahal ketua lu tuh udah melihat lu main game dan hal semacamnya, lu tidak feedback dan hal semacamnya, lu tidak melakukan suatu aksi dalam organisasi dan itu menekan harga diri lu dan juga main game ini adalah yang membuat lu mental lu rusak dan kita akan jelasin di part yang selanjutnya di bagian 2, 3, 4 ya. So, dan selain itu juga lu tidak menonton anime yang cukup bullshit yang menyebabkan lu onani, lu tidak melakukan hal itu semua. Tidak melakukan suatu kebiasaan buruk. Bro, gue sudah mengalami ini, disclaimer, dan ya kita langsung ke poin kedua. Gue nggak mau curhat dan hal macam gue ingin melakukan suatu solusi. Solusinya gue udah sampaikan. Kalau ada teman lu yang tidak berusaha dengan goals lu dan oke, beliau tidak beliau tidak sesuai sama goals lu tidak cukup gak langsung blokir semua teman lu yang tidak sesuai dengan goals lu dan ada suatu temen yang dimana emang dia tidak sesuai sama goals lu ditambah lagi beliau ini ya seperti gue ingin berkata kasar ini yang membuat lu karena dua ini lu jangan mikir dua kali untuk lu tidak blokir orang ini. Karena apa? Karena apa? Lu langsung kasih tahu aja. Karena kenapa? Ketika lu memikir dua kali, lu akan wasting time yang pertama. Faktor yang pertama lu akan wasting time. Dan yang kedua, ketika lu ingin join program gue, di mana program gue ini adalah brotherhood yang ingin six pack dan eliminasi suatu kebiasaan buruk. Dari brotherhood ini, temen lu yang sebenarnya bukan temen yang mikir lu dua kali, oh dia temen gue, No, dia bukan temen lu. Dia bukan temen lu. Dia sudah tidak sesuai dengan goals lu, apalagi dia nyolot. Lu tidak harus mikir dua kali untuk blokir. Lu harus langsung karena lu kalau mikir dua kali itu akan wasting time dan lu akan jauh dari orang yang sesuai dengan goals lu yang buat lu six pack. So itu jangan bernegosiasi dengan hal itu, langsung blokir. Itu udah solusi. Kalian langsung blokir dan go back into this video.
ya jangan mikir dua kali untuk memblokir teman yang membuat lu, ya gue ingin berkasarkan hal ini. Penting jelaskan sebelumnya. Langsung blokir. Langsung tidak memikirkannya. Langsung lu kerja. Langsung lu push up. Langsung lu melakukan flat leg presses. Langsung lu going to the gym. Langsung lu baca buku. Langsung lu ngerjain tugas kuliah. Langsung lu gituin bisnis lu. Langsung lu apalagi? Tidur. Tidur early. Dan bangun early. Langsung lu jurnal. Langsung lu meditasi. So banyak kegiatan positif yang lu harus lakukan, dan Brotherhood di program gue ini melakukan hal ini semua dan mengeliminasi apa? Lo harus eliminasi bermain game lo. Lo harus eliminasi, lo harus hapus Instagram lo di level lo yang sekarang. Lo harus mengeliminasi makan junk food lo. Lo harus eliminasi kebiasaan game yang anjing ini, astagfirullahaladzim. Sorry, gue terbawa suasana. Lo harus mengeliminasi nonton anime lo. Lo harus eliminasi nonton YouTube Miao Auk. Lo harus eliminasi net story dari temen lo yang lagi nongkrong ngopi. Lo harus eliminasi kegiatan scrolling lo, FYP misalnya, FYP bullshit. Lo harus eliminasi kegiatan ngomong kotor lo. Lo harus eliminasi dan hal semacamnya. Dan Brotherhood di program gue eliminasi hal ini. So kita lanjut lagi ke teks selanjutnya. Jadi karena dalam faktor itu, karena dalam faktor untuk dia lu langsung blokir untuk apa? Untuk lu dalam faktor dia tidak dapat mengkomunikasi apapun ke lu, dan juga ini yang paling penting, lu membatasi diri lu pula untuk apa ya? Untuk lu set boundaries ke dia. Karena bisa jadi karena lu tidak mengambil personal, lu mengambil ilmu dari buku Joko Willing kalau misalnya tidak mengambil personal. Dan karena lu mengalami hal itu dan lu tidak mengambil personal, dan gue juga mengimplementasi ini, gue tidak mengambil personal karena hal itu. Dan tidak mengambil personal bukan berarti lu jangan blokir beliau. So dengan lu tidak mengambil personal, lu harus blokir beliau. Karena ada dua faktor yang tadi gue jelasin sebelumnya, dan itu make sense untuk diblokir. So itu salah kalau misalnya tidak mengambil personal, sama dengan lu tidak boleh blokir. So that's very stupid. Jadinya lu harus blokir biar lu kondisi lu tidak mengambil personal, lu biasa saja, dan akhirnya apa? Teman lu jadi apa? Nah ini paling brutal ya. Temen lu akan merasa, oh gue nggak apa-apa giniin ke si lu. Oh gue nggak apa-apa kalau misalnya kayak gini. Dia positif loh, tapi gue negatifin aja dan hal semacamnya. Ini adalah hal yang brutal. So lu nggak mau jadi hal seperti ini. So jangan pikir dua kali untuk memblokir beliau, karena ada dua faktor tadi. Dia udah nggak sesuai sama goals lu, dan dia itu nyolot. Dan kondisi itu akan menjadi semakin lama, dan akhirnya apa? Reputasi beliau kalau itu turun, dan lu wasting time juga. Nah ini yang paling parah, wasting time. So contohnya, misalnya lu bingung dengan apa yang gue jelasin, karena gue cukup emosional akan hal ini, dan gue baru aja mengalami hal ini. Disclaimer 2 kali. Gue dalam kondisi stabil, ini gue jelasin lagi, dan lu berprogres untuk mendapatkan $10,000 per bulan misalnya, atau $100,000 per bulan misalnya, per bulan. Tetapi masih terdapat tuntunan keluarga untuk menyelesaikan akademi lu, misalnya lu mengikuti kursus yang dikasih sama orang tua lu. Ya iyalah, tuntutan itu masih ada karena lu belum ada uang untuk menghasilkan berprogres untuk mencapai $10 per bulan ini. Lu meluncurkan buku misalnya, belum ada hasil. Oke, itu tidak apa-apa. Tapi gini, lu mencapai progres uang seperti itu juga ada mentor, dan lu ingin keseharian lu itu bersama beliau dan anggota beliaunya ini yang mentor lu, dan juga anggota-anggota. Dan ini bisa dengan
cukup mudah untuk dicapai. Karena apa? Karena everything untuk mencapai ke sini juga perlu duit. Dan beliau orang luar misalnya kan, atau orang Jakarta atau semacam, dan tripnya itu tripnya itu pasti harus melakukan uang, dan lu berprogres melakukannya, dan akhirnya lu bisa mencapai, dan akhirnya lu bisa keseharian bersama beliau dan hal semacamnya. Dan ketika bedtime atau bednya itu BAD ya, bedtime, dan lu bisa ke sana dan hal semacamnya, lu konversasi, dan akhirnya bisnis lu meningkat, fisik lu meningkat, dan mental lu meningkat dan hal semacamnya. Dan that's very awesome gitu kan, yang diceritakan very very awesome. So kita balik lagi, dan lu ingin keseharian lu itu bersama beliau dan anggota-anggota mentor lu gitu kan. So karena apa? Karena beliau sama lu itu sama, dia melakukan kebiasaan buruk, berbeda dengan anggota yang ya di akademi semua lu itu, dia semua melakukan kebiasaan buruk yang seperti dijelaskan sebelumnya. Dia masih punya IG, masih junk food, masih menonton anime, masih menonton Miao, masih melakukan game. Dan tambah lagi ada anggota akademi yang nyolot tadi, atau harga diri. Jadi jangan mikir dua kali untuk memblokirnya. Nah itu mungkin kalian udah pasti tahu apa yang gue maksud. Itu yang gue maksud karena apa? Simple. Lo akan menjadi semakin lama untuk keseharian bersama beliau dan anggota. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, lo akan semakin jauh dengan teman-teman yang sesuai sama goals lu, teman-teman yang sebenarnya. Dan anggota yang di akademi itu semua, that's not your friend, seperti yang dijelaskan oleh mentor gue. Dan ya, lu jadi gak perlu progres pula untuk mencapai six pack lo. Lo akan jauh dari program gue, Brotherhood, yang dimana selain dari menemukan six pack, ada value yang dimana semua orang di program gue itu memang kebiasaan buruk, dan juga obses kepada menemukan six pack. Beda dengan anggota ini akademi lo. Ketika lo bergabung dan ya lo menjadi six pack, dan gue jamin, gue yakin, gue ingin membuat kesuksesan gue pula dalam hal uang, bisnis, dan hal semacamnya. Dan gue ingin lu pada serius kuat secara fisik pastinya, tidak bernegosiasi dengan kegendutan, kekurusan, dan selain itu kuat secara mental. Yang kedua, kuat secara mental, tidak bernegosiasi dengan game yang tetot, game yang membuat mental lo lemah, memuasin time lo. Dan kuat secara uang juga, finansial, tidak bernegosiasi dengan gambling haram yang tidak berkontribusi ke kemanusiaan. So join program gue tunggu di sana untuk kalian join Brotherhood gue. So sekian dari gue. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua untuk menjauhi orang-orang yang seperti itu, dan jangan mikir dua kali untuk tidak memblokir. So jangan lupa untuk tonton dan klik dan tonton video ini jika kalian mau.